Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dan pada kesempatan kali ini saya Yusri Aziza Sabila Dan saya Siti Maruridwan akan memaparkan materi dengan judul Sistem Buku Besar dan Pelaporan. Jadi apa sih sistem buku besar dan pelaporan? Sistem buku besar yaitu suatu pusat yang terhubung ke sistem-sistem lainnya dalam perusahaan melalui arus informasi, yang mana sistem buku besar terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada voucher jurnal, yang kedua basis data GSL, dan yang terakhir ada prosedur GSL. Yang pertama voucher jurnal. Voucher jurnal merupakan sumber input bagi buku besar umum. Sebuah voucher jurnal yang dapat digunakan untuk mewakili rangkuman transaksi yang serupa atau satu transaksi yang unik, mengidentifikasi jumlah keuangan dan akun buku besar umum yang dipengaruhi. Dan juga voucher jurnal harus disetujui oleh manajer yang bertanggung jawab. Voucher jurnal menyediakan pengendalian yang efektif terhadap jurnal buku besar umum yang tidak diotorisasi. Yang kedua, basis data GSL. Basis GSL terdiri dari berbagai file master buku besar umum, file sejarah buku besar umum, file voucher jurnal, file sejarah voucher jurnal, file pertanggungjawaban, dan file master anggaran. Yang ketiga, prosedur GSL. Prosedur GSL, pembaharuan GSL sederhana secara konseptual. Voucher jurnal mengalir dari sistem pemrosesan, transaksi, dan sumber lainnya ke Departemen Buku Besar Umum, yang mana sistem keuangan pelaporannya ditanggungjawabkan untuk memberikan informasi ke pihak eksternal diterapkan oleh standar hukum dan profesional, yang mana kewajiban pelaporan ini dipenuhi melalui komponen FRS dari GL atau FRS, yang mana penerima utama dari informasi laporan keuangan adalah para pengguna eksternal seperti pemegang saham, kreditor, dan pejabat pemerintah. Selanjutnya, proses pembuatan buku besar. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui ini terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama, subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi yang membuat jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui setiap saat terjadinya transaksi. Akan tetapi dalam praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya hanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama suatu periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua, bendahara. Pada bagian bendahara yaitu membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham investasi atau perolehan saham pembendaharaan. Memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar yaitu memasukkan berbagai ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Ayat jurnal penyesuaian atau biasa disingkat dengan AJP berasal dari kantor kontroler setelah neraca saldo dibuat. Ayat jurnal penyesuaian atau biasa disingkat dengan AJP terbagi menjadi 5. Yang pertama, akrual. Akrual mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang terjadi tetapi kas belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya pencatatan pendapatan bunga yang didapat dan utang gaji. Yang kedua, pembayaran di muka, yang mana mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Contohnya seperti sewa, bunga, dan asuransi. Yang ketiga yaitu perkiraan, yang mana mewakili jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama
beberapa periode akuntansi. Contohnya seperti meliputi beban depresiasi atau penyusutan dan beban piutang tak tertagih. Yang keempat, ada penilaian ulang, yang mana jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat atas suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya, perubahan metode yang digunakan untuk melalui persediaan, pengurangan nilai, persediaan untuk mencerminkan umur atau menyesuaikan catatan persediaan yang didapat selama perhitungan fisik persediaan. Yang terakhir ada perbaikan, yang mana perbaikan ini mewakili jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Kemudian buat laporan keuangan. Pertama, membuat laporan laba rugi yang menggunakan data dari saldo akun pendapatan biaya. Kedua, penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi buku besar. Yang terakhir, dari kerusakan tanpa disengaja. Kemudian melakukan pembuatan cadangan buku besar secara rutin. Paling tidak ada 2 salinan cadangan buku besar yang harus ada. 1 salinan disimpan di luar lokasi perusahaan untuk memberikan perlindungan dari bencana besar seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, atau hal-hal yang tak diduga lainnya. Tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian internal. Tujuan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar pada dasarnya sama dengan tujuan pengawasan pada sistem lainnya, yaitu menjamin bahwa yang pertama, semua aktivitas pemuktakiran data ke buku besar telah diotorisasi secara tepat. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid, yaitu benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akuntansi. Yang keempat, semua transaksi buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. 5. Semua buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Yang keenam, aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Ancaman yang pertama, kesalahan dalam pemuktakiran buku besar atau errors in updating the general ledger. Kesalahan yang terjadi dalam pemuktakiran buku besar dapat mengakibatkan buruknya proses pengambilan keputusan yang menggunakan informasi salah dalam pelaporan keuangan. Prosedur pengendalian yang berhubungan dengan pengolahan data dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama pengawasan edit, input, dan pemrosesan. Yang kedua, laporan pengawasan dan rekonsiliasi. Dan yang terakhir ada pemeliharaan jejak audit yang memadai. Kemudian ancaman kedua, akses buku besar secara tidak sah. Akses ke buku besar oleh karyawan yang tidak berhak dapat berakibat data yang bersifat rahasia ini bocor ke tangan pesaing atau merusak validitas dalam buku besar. Akses ancaman semacam ini juga dapat menciptakan peluang untuk melakukan pencurian aktiva. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah akses buku besar secara tidak sah. Dan ancaman yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data buku besar, loss or destruction of the general ledger. Yang mana buku besar adalah sebuah komponen kunci dalam sebuah sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan prosedur pembuatan cadangan data atau backup dan prosedur pemulihan untuk memulihkannya. Pengawasan backup mencakup yang pertama, penggunaan label internal dan eksternal untuk melindungi data terhadap kerusakan yang tidak sengaja terhadap buku besar. Yang kedua, pembuatan cadangan secara reguler dalam artian teratur terhadap buku besar. Minimum 2 kopi cadangan data buku besar harus dibuat.
Pertama, copy harus dilakukan di lokasi pengelolaan data sehingga setiap dibutuhkan segera tersedia. 1. Copy lagi harus diletakkan di lokasi di luar perusahaan, misalnya disimpan di bank dalam safe deposit box, untuk mengantisipasi terjadinya bencana seperti terjadinya banjir, kebakaran, dan lain-lain. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.